فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas kelengkapan berkaitan dengan adab-adab dalam bersin. Di antara adab yang kita ambil apa saja pada pertemuan kemarin? Hendak ya dikri. Ketika seorang bersin di dalam sholat, pas sholat dia bersin, maka tetap disunahkan untuk membaca apa? Alhamdulillah. Tetap disunahkan membaca Alhamdulillah. Dan apakah yang mendengar itu menjawab dengan yarhamukallah Abdullah? Kenapa kok dibedakan? Alhamdulillah tetap disyariatkan walaupun di dalam sholat. Tapi kenapa yarhamukallah tidak? Yang keras. Tayyib, karena yarhamukallah masuk dalam kalamun nas, perkataan manusia. Padanya apa? Khitab yarhamuka, ada khitab anta, dhamir kaf. Jadi ada pembicaraan dengan orang. Sehingga kalau dia melakukan dalam keadaan sadar, sengaja dan tahu ilmunya, maka bagaimana hukum salatnya? Batal. Hukum salatnya batal. Baik. Kemudian bagaimana membaca alhamdulillah ini ketika salat? Hendak ya Abdullah Batam. Kamu bersin pas salat. Tadi disunahkan baca alhamdulillah. Bacanya bagaimana? Apakah di batin atau di lisan atau dikeraskan? Baca dengan lisannya, kadarnya bagaimana? Nah, dia sendiri yang mendengar. Dengan kadar dia memperdengarkan bacaan alhamdulillah untuk dirinya sendiri saja. Baik. Ini tambahan pembahasan yang kemarin kita ambil. Kemudian yang lainnya, hendak ya Arif. Apabila orang kafir bersin, kemudian mereka mengatakan alhamdulillah, bagaimana kita menjawabnya? Dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, tidak dengan yarhamukallah. Yang lainnya apa Akbar? Tayyib. Boleh menjawab bersin dari seorang wanita ketika dia mengucapkan alhamdulillah dengan syarat aman dari fitnah. Baik. Sekarang kita masuk pada adab berikutnya. Qala Syekh rahimahullahu taala wa iyadatul marid, dan menengok orang yang sakit.
Qala syarih rahimahullah, ay wa minal adabil islamiyyati iyadatul marid. Maksudnya termasuk dari adab-adab Islamiyah adalah menengok orang sakit. Dan bentuk iyadah ini bagaimana? Wa iyadatuhu takunu bi ziyaratihi wa tafaqqudi ahwalihi wa ta'ahudi wa talattufi bih. Dan iyadah tersebut, yaitu menengok, memperhatikan, ini bentuknya yaitu dengan menziarahinya, mengunjunginya, menengoknya. Kemudian tafaqqudu ahwali, yaitu dengan senantiasa memantau kondisinya, wa ta'ahudi, menjaganya, dipantau, dijaga, wa talattufi bihi, dan berbuat lembut dan kasih sayang terhadapnya. Berarti intinya pada iyadatul marid maksudnya menengok, berusaha mengecek kondisinya bagaimana, dan berusaha memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk sembuh dan bersabar. Wal maradu naw'an, dan penyakit bedakan. Kalau marid apanya? Indah ya Jabir. Kalau marid orangnya, orang yang sakit. Kalau marad itu penyakitnya. Tayyib. Nah, penyakit itu ada dua jenis. Maradun jismani wa maradun nafsani. Yang pertama penyakit jasad, penyakit fisik kita. Nah, kemudian yang kedua penyakit jiwa atau psikis. Nah, sakitnya sakit apa? Psikisnya, jiwanya. Kalau yang jismani itu fisiknya yang sakit, sedangkan nafsani itu apa? Jiwa atau psikisnya yang sakit, kejiwaan dia. Dan dari kedua jenis penyakit ini yang lebih berbahaya yang mana? Indah ya Fadil. Yang kedua. Kalau sudah jiwanya yang sakit, walaupun jasadnya, fisiknya sehat, tidak bermanfaat. Orang-orang gila itu terkadang malah apa? Kayaknya sehat-sehat, kesana kemari, jalan kesana kemari, minum air kotor, ini tidak pernah, jarang batuk-batuk. Nah, tapi jiwanya sudah apa? Sudah rusak. Bahkan yang seperti ini, keberadaan mereka di dunia seperti apa? Mati, ya kan? Tidak ada taklif, tidak ada pembebanan orang-orang gila seperti ini, karena jiwanya sudah rusak. Demikian pula masuk dalam penyakit jiwa, yaitu penyakit syahwat maupun penyakit karena syubhat. Nah, dan ini juga sangat berbahaya. Qala wal maridu yadkhulu fihi as-saghir wal kabir wal mar'atu wal rajul wal muslimu wal kafir hadirudz dhihni wal mughma alaih. Dan orang yang sakit masuk di dalamnya anak kecil maupun orang tua, wanita maupun laki-laki, muslim maupun kafir, baik sadar ataupun dalam keadaan pingsan. Hadirudz dhihni maksudnya apa? Kondisi sadar. Mughma alaih, kondisi pingsan. Itu masuk kategori orang sakit yang apa? Disyariatkan untuk menengok. Cuman beda-beda sisi kuatnya dorongan untuk menengok. Wa binisbah li'adatil mar'ati
ishtarata ba'dul ulama an takuna kabiratan fis sinni idza lam takun mahraman lirrajul. Dan berkaitan dengan menengok orang yang sakit yang itu adalah wanita, maka sebagian ulama mempersyaratkan untuk wanita tersebut adalah wanita yang kabirah fis sin. Kabiratan fis sinni, orang yang sudah tua, nenek-nenek, apabila dia bukan mahram bagi laki-laki tersebut. Karena apa? Yang seperti ini, nah kebiasaannya ya aman dari fitnah. Intinya di sini syaratnya untuk aman dari fitnah. Dalilnya apa, ikhwan? Keumuman untuk seorang menjauhi para wanita, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jauhilah kalian untuk masuk menemui wanita, yaitu wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ini dalil umum. Baik. Karena apa? Karena kuatnya fitnah. Oleh karena itulah kapan saja fitnah tersebut tidak dikhawatirkan, maka diperbolehkan. Telah datang beberapa riwayat, di antaranya ketika Abu Bakar dan Bilal sakit. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, fadakhaltu alaihi ma qultu ya abati kaifa tajiduka wa ya Bilal kaifa tajiduka. Suatu ketika Abu Bakar dan Bilal sakit demam, maka Aisyah radhiyallahu anha menengok keduanya. Kata Aisyah, aku masuk menengok keduanya, kemudian aku katakan, wahai ayahku, bagaimana keadaan Anda? Bagaimana sakit yang Anda rasakan? Kemudian wahai Bilal, bagaimana sakit yang Anda rasakan? Nah, ini menunjukkan apa? Aisyah menengok. Kalau menengok Abu Bakar jelas mahram bukan? Yusuf, apanya Aisyah Abu Bakar itu? Hah? Ayahnya. Kalau Bilal tidak ada hubungan dengan Aisyah, tidak ada hubungan mahramiyah. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala membuat bab untuk hadis ini, bab iyadatin nisa lirijal, bab wanita menengok para lelaki dengan syarat aman dari fitnah. Demikian pula datang atsar bahwasanya Ummu Darda menengok seorang laki-laki dari ahlul masjid minal ansar, dari jamaah masjid dari kalangan ansar. Dengan syarat tadi, apa syaratnya? Aman dari fitnah. Baik. Qala wa tusannu iyadatul marid, dan disunahkan untuk menengok orang sakit. Sebelum kita masuk pada hukum pembahasan apa hukum menengok orang sakit, tadi disebutkan juga disyariatkan menengok walaupun yang sakit itu adalah orang kafir atau musyrik. Dengan syarat apa, ikhwan? Idza kanat hunaka maslahatun turja min dalik. Taib antum beri catatan pada wal kafir, menengok orang sakit yang kafir. Nah, disyariatkan menengok orang sakit walaupun dia kafir. Cuman ada syaratnya. Syaratnya apa? Idza kanat hunaka maslahatun turja min dzalik. Apabila di sana ada kemaslahatan yang diharapkan. Baik. Kalau tidak ada maslahah, tidak perlu untuk apa? Ya kan? Di antara maslahahnya apa? Misalnya Abdurrahman, nah, diharapkan Islamnya,
Apalagi orang sakit itu kalau ada orang yang perhatian terasa di hatinya. Ada yang memperhatikannya, ada yang merawatnya, itu akan terasa di hatinya. Dan orang sakit kondisi apa? Dia biasanya tawadhu, melemah, nurut. Makanya ketika mungkin dia tawarkan Islam, semoga dia mau menerimanya sehingga bisa selamat, sebagaimana Rasulullah SAW menengok seorang anak Yahudi. Baik. Demikian pula di antara bentuk masalah misalnya untuk membalas budi. Mungkin dulu ada seorang kafir yang berbuat baik pada kita. Nah, pada hal-hal duniawi, memberi hutang, ini juga perbuatan baik. Memberikan pertolongan, perbuatan baik. Maka, untuk membalas budi, ini termasuk masalah. Membalas kebaikannya ketika sakit ditengok. Atau dia adalah kerabat. Ini juga ada masalah untuk menyambung. Kemudian atau dia tetangga, yang semua itu kawan kembali kepada masalah pokok untuk diharapkan Islamnya. Baik. Dan contoh nyata dari Nabi SAW ketika menengok si anak Yahudi tersebut, kemudian disuruh oleh Nabi aslim, masuklah Islam, dan dengan izin dari Allah dia pun masuk Islam sehingga selamat. Demikian pula menengok orang sakit walaupun dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi pingsan, ini juga masuk akhwan, masih disyariatkan. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW dulu bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu menengok Jabir, padahal Jabir saat itu dalam kondisi pingsan. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jabir mengatakan fawajadani ughmiya alayya. Keduanya menengokku dan mendapatiku dalam kondisi pingsan. Fatawadda'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma sabba wudu'ahu alayya. Kemudian Nabi berwudu dan menyiramkan air wudunya ke diriku sehingga dengan sebab itu sadar. Baik. Karena sebagian orang kawan ketika mendengar mungkin ada saudaranya atau temannya dalam kondisi tidak sadar, kondisi koma, dalam pikirannya ditengok juga ngapain, enggak lihat yang menengoknya, ya kan? Kita mau nengok juga dia tidak akan tahu siapa yang menengoknya. Ini keliru, kawan. Nah, Tayyib keliru. Kenapa? Karena kita menengok orang sakit bukan untuk mengharapkan dikenal oleh orang yang kita tengok, kemudian dianggap sebagai jasa oleh orang yang kita tengok, tapi kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga mencari pahala dan menunaikan hak sesama muslim. Karena nanti akan kita ketahui pahala yang besar pada menengok orang sakit. Baik. Makanya kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa mujarradu ilmil marid bi aidihi la tatawaqqafu masyru'iyatul iyadati alaih. Lianna wara'a dzalika jabran bi khatiri ahli wa ma yurja min barakati du'ail aid. Nah ini. Jadi pada menengok orang sakit bukan hanya sekedar untuk bisa menghibur yang sakit, tapi juga menghibur keluarga, ya kan? Kalau yang sakit ini kondisi pingsan, tidak sadar atau koma, yang dihibur ya keluarga, menguatkan keluarganya. Jadi sekedar pengetahuan ya orang yang sakit tentang siapa-siapa yang menengoknya ini bukan menjadi menjadi batasan disyariatkannya menengok orang sakit. Bahkan ketika yang sakit ini tidak sadar siapa-siapa yang menengoknya, tetap disyariatkan. Kenapa? Karena di balik itu ada hikmah lain, yaitu untuk menghibur orang yang menjaganya, keluarganya, dan juga
diharapkan keberkahan doa dari orang-orang yang menengok. Ini penting. Di antara tujuan menengok orang sakit untuk mendoakan. Sehingga jangan sampai seorang minder ketika mau menengok gara-gara dia tidak bisa ngasih uang. Aku tidak bisa ngasih apa-apa, tidak bisa beli buah, tidak bisa ngasih sumbangan. Tapi dia bisa berdoa, tengok. Yang kita harapkan adalah keridhaan Allah. Dan doa itu bahkan ketika datang dari seorang yang betul-betul ikhlas, mendoakan dengan betul-betul jujur memohon, diharapkan terkabulkan. Nah, kemudian juga bahkan menengok orang sakit itu tidak harus sampai parah baru ditengok. Ketika tahu saudara kita sakit, walaupun itu sakit ringan, sudah masuk dalam disyariatkannya menengok. Jadi tidak nunggulah belum masuk rumah sakit ngapain ditengok. Padahal sudah tidak hadir beberapa waktu di majelis ilmu misalnya. Nah, terutama kalian yang setiap hari bergaul, temannya ini tidur ditengok, kalian datang ke dekat tempat tidurnya, ini sudah masuk dalam menengok orang sakit. Tengok. Kenapa? Sakit apa? Butuh apa? Ini penting. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Arqam, beliau mengatakan adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waja'in kana bi'aini. Nabi menengokku dikarenakan suatu sakit di mataku. Sakit mata kan orang masih bisa jalan, masih bisa macam-macam. Sakit yang termasuk golongan sakit ringan. Baik. Nah, ini penjelasan tentang beberapa hal yang disebutkan dalam syarah bahwasanya orang sakit itu mencakup semua yang sakit. Besar kecil, wanita, laki-laki, muslim maupun kafir, baik sadar maupun tidak sadar, dengan perincian dan penjelasan tadi. Sekarang kita masuk pada hukum menengok orang sakit itu sendiri. Dikatakan di sini disunnahkan. Wa naqala ba'dul ulama annaha fardu kifayah, dan sebagian ulama menukilkan bahwasanya menengok orang sakit hukumnya fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Ali. Nah, suatu kewajiban apabila telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin yang mencukupi, maka gugur kewajiban tersebut dari kaum muslimin yang lain. Dan ini yang rajih, bahwasanya menengok orang sakit hukumnya fardu kifayah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Wa hadzal ladzi yurajjihuhu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Waqad tarjama al-Imam Bukhari lil babi biqaulihi bab wujubi iyadatil marid. Dan Imam Bukhari telah membuat judul untuk bab dengan perkataan beliau bab wajibnya menengok orang sakit, dan maksudnya wajib jenis fardu kifayah. Wa qala al-jumhur hiya fil asli nadabun wa qad tasilu ila al-wujubi fi haqqi ba'di dunan fi haqqi ba'din duna ba'din. Dan jumhur mengatakan itu pada asalnya adalah sunnah, tapi terkadang bisa sampai wajib pada sebagian orang, bukan sebagian yang lain. Perhatikan dalilnya sekarang, untuk kita bisa merajihkan mana dua pendapat ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun tajibu lil muslimi ala akhi. 5 perkara wajib atas seorang muslim atas saudaranya. Raddus salam, menjawab salam. Telah kita lewati, menjawab salam hukumnya apa? Fardu kifayah. Wa tashmitul atis,
Apa makna tashmitul atis, Ahmad? Mendoakan orang yang bersin dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ini hukumnya apa? Nah, diingat-ingat hukumnya apa, Khuzaimah? Fardu kifayah. Hukumnya apa? Indah Khadir? Hah? Fardu ain bagi yang dengar. Ya, bagi yang dengar bersin dan apa? Mendengar orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka wajib atas orang tersebut. Jadi fardu ain. Kemudian wa ijabatud da'wah, menyambut undangan atau memenuhi undangan, dan yang wajib dari memenuhi undangan adalah walimatul urs. Kemudian wa iyadatul marid, dan menengok orang sakit, ini juga fardu kifayah. Wattiba'ul janaiz, ini juga fardu kifayah. Baik, fadlu iyadatul marid sekarang, keutamaan menengok orang sakit. Yang pertama, annahu la yazalu fi khurfatil jannah ay janaha. Ketika dia nengok orang sakit, dia itu senantiasa berada di apa? Di antara buah-buah surga yang sangat ranum. Berarti dia di kebun-kebun surga yang penuh dengan buah-buahan. Kondisi yang sangat indah. Ya, biasanya orang di kebun seperti ini ada ingin cepat-cepat pergi. Ai janaha, dia berusaha memanen sebanyak-banyaknya. Nah, di kebun-kebun surga yang penuh dengan buah-buah yang ranum. Faka'annahu yaqtifu min thimariha, sepertinya dia sedang apa? Memetiki apa? Buah-buahnya tersebut. Fa fi hadithi Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Ini dalilnya hadis Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang menengok orang sakit. Perhatikan maridan di sini nakirah dalam konteks apa? Syukran. Dalam konteks syarat, menunjukkan apa? Makna umum. Jadi orang sakit siapa saja, dia senantiasa berada di dalam kebun-kebun surga, dia memetiki buah-buahnya di sana. Nah, dikatakan, wahai Rasulullah, apa makna khurfatul jannah? Qala jannaha, yaitu buah-buahan yang ranum di surga tersebut yang siap untuk dipetik. Keutamanya besar berarti. Nah, yang kedua, dakwatu ahli samailah, doa dari penduduk langit untuknya. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan nada munadin fis sama' tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Menengok orang sakit, siapa saja yang menengok orang sakit, maka akan ada seruan yang menyeru dari langit, tibta wa taba mamsha, engkau telah bagus dan telah bagus jalan yang engkau tempuh ini, usaha yang engkau lakukan, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah mempersiapkan rumahmu di surga, mempersiapkan tempat engkau turun kelak, yaitu rumah tinggalmu di surga. Ini keutamaan besar. Hadis ikhwan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Al-Adabul Mufrad. Kemudian keutamaan yang ketiga, anal aida ya na'am yakhudhu fi rahmah. Wa dzalika li hadits Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan khadha fir rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan. Ini juga konteksnya sama dengan tadi apa? Konteks yang menunjukkan umum di sini. Indah ya Hamzah nakirah fi siyaqi asy-syart, memiliki mana apa? Umum. Jadi siapa saja yang sakit. Dia apa? Khadha fir rahmah. Dia betul-betul masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena khadha makna asalnya seperti menyelam, mendalami, masuk. Siapa saja menengok orang yang sakit, maka dia apa? Masuk dalam cakupan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika dia telah duduk menengok si sakit, istaqarra fiha, maka dia tetap di dalam rahmat tersebut. Berarti keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menengoknya itu akhwan dari sisi pahala. Baik, menunjukkan dorongan sangat kuat untuk seorang muslim maupun muslimah menunaikan perkara yang sangat mulia ini, menengok saudara atau saudarinya yang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan seakan-akan dia berada di kebun-kebun surga, dia memetik buah-buah yang ada di sana. Kemudian juga datang pujian, bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang bagus, dan juga dia telah mempersiapkan tempat tinggalnya di surga. Kemudian juga dia berada di dalam rahmat Allah. Dan ini jelas akhwan, karena dia merahmati saudaranya, menyayangi saudaranya yang sakit. Dan orang yang memiliki sifat penyayang juga akan disayang oleh Allah. Sebaliknya, man la yarham la yurham. Seorang yang tidak memiliki sifat kasih sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dirahmati. Sekarang adab iyadatil marid, adab dalam menengok orang sakit. Yang pertama, at-takhfifu 'inda iyadatil marid fala yutilul muqt walal julus. Yaitu at-takhfif 'inda iyadatil marid, meringankan, yaitu tidak terlalu lama, meringankan ketika dia menengok orang sakit, yaitu nengoknya jangan lama-lama. Tidak terlalu lama berada di situ, tidak terlalu lama duduk-duduk. Li'anal marid adatan masyghulun bi auja'ihi wa alami. Karena orang yang sakit terkadang itu sibuk dengan rasa sakitnya. Tapi hal ini juga berbeda-beda antara orang sakit satu dengan yang lainnya. Kalau dia kelihatan senang dengan ada orang yang nengok menungguinya dan dia merasa lebih lapang, maka dia berlama-lama tidak mengapa, apalagi teman dekat, saudara dekat, dan seterusnya. Cuman untuk seorang yang kelihatan terasa berat ketika ditengok lama-lama, maka seorang harus memperhatikan situasi dan kondisi. Wa tulul maqami indahu yashukku alaihi wa qad yazidu fi alamih, dan lamanya orang yang menengok di sisinya ini terkadang memberatkannya dan menambah rasa sakitnya, apalagi kalau di waktu-waktu dia pengen istirahat. Fa antawus an nabihi qala afdalul iyadati akhaffuha, kata dari Tawus dari ayahnya, seutama-utama menengok adalah yang paling ringannya, yaitu nengok cepat sebentar. Tapi ini berbeda-beda antara orang sakit satu dengan orang sakit yang lain. Wa qala al-Auza'i zurna Ibn Sirin fa kunna nadkhulu alaihi na'uduhu qiyaman. Kata al-Auza'i, kami menengok
Muhammad ibn Sirin, dan saat itu kami masuk menemui beliau, kami menengoknya dalam kondisi berdiri, tidak sampai duduk, ya nengok, menyapa. Jadi menengok itu tidak harus duduk macet-macet, medang-medang, tidak, ya kan? Nengok, salaman, ditanya bagaimana kabarnya, didoakan, itu sudah menengok. Kalian ketika temannya sakit, kemudian apa? Nah, ditanya di situ kenapa, syafakallah, ini sudah masuk dalam iyadatul marid. Lakin idza kana ya'lamu minal marid annahu yuhibbu an yutila al-muqama 'indahu aw yukarrira ziyaratahu 'indaha la ba'sa bitulil iqamah. Akan tapi kalau dia tahu dari si sakit ini dia suka untuk kita berlama-lama duduk bersamanya, menemaninya, atau mengulang-ulang kunjungannya, nah maka ketika itu tidak mengapa untuk dia berlama-lama berada bersama si sakit tersebut dan mengulang ziarah atau ikrar ziarah lil maslahatil marjuwah, mengulang kunjungannya demi kemaslahatan yang diharapkan. Yang kedua, ikhtiyaruz zamanil munasib lil ziarah, memilih waktu yang tepat untuk menengok. Takhtalifu awqatul iyadah al-munasibah bi ikhtilafil hali wal zamani wal makan. Berbeda-beda waktu menengok yang cocok sesuai dengan perbedaan kondisi, waktu dan tempat. Seorang di rumah sakit, waktu yang tepat ya yang sesuai dengan yang dijadwalkan. Kenapa? Ketika menengok di rumah sakit ada jadwal besok, agar apa? Memang waktu itu dikhususkan untuk menengok sehingga yang lainnya si sakit ini bisa istirahat. Karena kalau sepanjang hari diizinkan, ada datang terus orang menengok, dia tidak bisa istirahat. Jadi sesuai kondisi, waktu dan tempat. Yang ketiga, ad-du'a lil marid, mendoakan orang yang sakit, dan ini yang paling pokok dalam menengok untuk mendoakannya. Fa fil hadits alladzi rawahu al-Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ada maridan fa qala lahu la ba'sa tahurun insyaallah. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menengok orang yang sakit dan mengatakan tidak mengapa, tahurun insyaallah. Kalimat ini sisi mana doanya coba? Pada kalimat mana terkandung di dalamnya doa? Endar Abdurrahman, kisaran la ba'sa tahurun insyaallah, doanya mana? Tahurun insyaallah. Ini kan bentuknya khabar. Bagaimana kalau kita katakan ini doa? Baik, di sini khabar tapi diinginkan makna doa, semoga menjadi apa? Pensuci dosa-dosamu. Ini maksudnya. Harapan untuk sakitnya ini sebagai penghapus dosa. Yang keempat, ruqyatul marid bil muawwidhatain wa ma tayassar, meruqyah si sakit dengan membaca 2 surat yaitu Al-Ikhlas ya. Kalau 2 surat muawwidhatain maksudnya apa? Al-Falaq dan An-Nas. Kalau al-muawwidhat dalam bentuk jamak maka masuk di dalamnya Al-Ikhlas. Dan apa yang dimudahkan. Kemudian juga membaca wa ma warada minal ad'iyatin nafi'ah fi hadzal bab, dan yang datang dari doa-doa yang bermanfaat pada bab ini. Di antara yang sangat penting untuk apa? Membaca doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? As'alullahal azim Rabbal arsyil karim ayyashfiyak, yang diulang 7 kali. Ini juga sangat penting. Kenapa? Karena keutamaan yang besar. Baik. Dia duduk di samping si marid, si sakit, kemudian membaca 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Aku memohon kepada Allah Zat yang Maha Agung, pemilik arsy yang agung, untuk
Allah menyembuhkanmu. Demikian pula doa yang umum, nam syafakallah, Allahumma shfih, ya Allah sembuhkanlah dia. Naam. Baik, intinya doa agar diberi kesembuhan. Kemudian yang kelima, al-julus inda ra'sil marid, duduk di samping kepala si sakit. Dan ini menunjukkan juga kedekatan dan menghibur. Wa hadza fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menengok. Waqtada bihi salihun min ummatihi min ba'dih, dan meneladani beliau orang-orang saleh dari kalangan umatnya setelah beliau. Fa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza 'ada maridan jalasa 'inda ra'sih. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menengok orang sakit beliau duduk di samping kepalanya. Ini kalau memungkinkan duduk. Nah, tayyib kalau tidak berdiri di samping kepalanya. Kemudian apa? Faqala indahu sam'a mirarin, kemudian membaca di sisi si sakit tersebut 7 kali apa tadi? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Ini doanya dan kelanjutan hadisnya. Illa afahullahu min dzalikal marad. Kalau membaca doa tersebut, maka Allah akan sembuhkan dia dari sakitnya. Yang keenam, yustahabbu talqinul kalimatil tauhid. Yustahabbu talqinu kalimatil tauhid. Disunahkan untuk mentalqin kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu bagaimana? Indak ya Zaid. Mentalqin kalimat tauhid itu apa? Tauhid kita itu gimana? Nah, mentalqin kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi tidak semua kawan antum datang ke orang lagi sakit sudah mau sehat ditalqin la ilaha illallah, ini kamu suruh aku mati apa? Nah, ditalqin ini bagi siapa? Liman tadharu alaihi alamatul maut. Jadi tidak semua kita nengok orang sakit kemudian ditalqin. Ya. Tapi bisa keluarganya marah suruh pulang sana kamu. Nah. Jadi yang ditalqin bagi orang yang nampak padanya tanda-tanda sudah dekat mati. Sudah lemah sekali, sudah tidak mau makan, sudah pokoknya kelihatan sudah lemah, dugaan ini mungkin sudah dekat ditalqin. Dan ini diantara hal terpenting bagi orang yang menemani si sakit, mentalqin la ilaha illallah. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Berdasarkan hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talqinlah orang-orang yang dekat dengan kematian di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi mengatakan mautakum bukan maksudnya yang sudah mati ya kawan, tapi apa? Yang dekat dengan kematian, yang sudah hampir meninggal. Ini maksudnya. Bukan yang mati ditalqin dikubur. Nah, sudah mati ditalqin, ya gimana dia bisa mendengar? Maksud laqinu mautakum yaitu apa? Yang hendak mati dengan kalimat la ilaha illallah. Di sana ada lafaz laqinu mautakum surat Yasin, atau yang semisal berkaitan dengan surat Yasin dibacakan bagi orang yang sakit parah, yang sudah ada tanda-tanda mau meninggal. Ini adalah riwayat yang lemah. Baik, padanya kelemahan karena Abu Utsman dalam riwayat tersebut bukan Abu Utsman An-Nahdi, seorang perawi yang majhul, dhaif. Dan dalam mentalqin tidak sembarangan akhwan. Wa karihul iktsara alaihi wal muwalata li'alla yatjaf. Dan para ulama membenci memperbanyak talqin. Dalam artian mentalqin itu bukan kayak kita maksa la ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah terus dipaksa kayaknya. Ini tidak betul. Ini dibenci yang seperti itu. Wal muwalah dan terus-terusan. Kenapa? Li'alla yadjar, agar dia tidak jengkel. Kenapa? Kalau yang mentalkin ini tidak tahu ilmunya, asal pokoknya kita disuruh talqin, akhirnya Pak la ilaha illallah, Pak la ilaha illallah, Pak la ilaha illallah. Ngapa kamu orang sakit dipaksa-paksa? Marah, bahaya. Ya kan? Malah dia jengkel, nanti akhirnya apa? Bahaya kalau jengkel, ya akhirnya tidak mau mengucapkan sekalian. Karena orang sakit itu kondisi, apalagi dekat dengan sekarat, ya kan? Itu kondisi berat, bukan main. Kondisi berat. Maka ketika mentalkin pun harus lembut. La ilaha illallah. Nanti beberapa saat ditunggu. Nah, kemudian diingatkan lagi la ilaha illallah dengan lembut. Baik. Fa in qalaha wa 'ada fil kalam fa yu'adu at-ta'ridu biha litakuna akhir kalami. Kalau dia sudah mengucapkan kita bimbing la ilaha illallah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun kita cuman melihat ada qarinah dia menjawab. Karena sebagian orang sakit tidak mampu mengucap. Gerakan bibirnya sudah tidak mampu, tapi dengan matanya ada kedip-kedip seperti apa menjawab talqin kita diam. Apalagi ada sedikit gerakan di bibir. Atau bahkan seandainya tidak ada gerakan tapi kita punya qarinah dia telah menanggapinya, maka cukup. Tapi kalau kemudian kok dia bicara, apalagi kalau dia langsung mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkannya diam kita. Jangan ditalqin lagi. Baik, baru kalau dia ngomong, misalnya tolong ambilkan air, tolong ambilkan makan, ini berarti ngomong selain la ilaha illallah. Maka setelah itu ditalqin lagi. Diulangi pentalqinan agar menjadi akhir kalimat yang menutup hidupnya adalah apa? La ilaha illallah. Ini dalam mentalqin, jadi tidak terus-terusan. Kalau sudah mengucapkan sudah berhenti. Kalau dia ngomong selain itu, maka nanti kita tawarkan lagi, kita talqin lagi. Baik. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini yaitu tadzkirul marid bit taubati war ruju'i ila Allah azza wa jalla. Mengingatkan orang yang sakit untuk taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kasratul dzikri wal istighfar, dan banyak berzikir dan istighfar. Maka ini bagi yang sakit ya, Jabir diingatkan, kemudian siapa? Zaid, Naga sudah sembuh? Abdurrahman sudah sembuh? Diingatkan taubat, kembali pada Allah, banyak berzikir, ya banyak istighfar, ya Zaid. Baik. Kemudian wa wasiyatuhu bi ihsanil dzan billah, dan mewasiati untuk berprasangka baik kepada Allah. Wa anna Allah subhanahu huwa syafi al-mu'afi, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah asy-syafi, zat yang maha memberi kesembuhan. Dan asy-syafi termasuk nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun al-mu'afi ini min babil ikhbar, pengkhabaran bahwasanya Allah lah yang memberikan kesehatan, memberikan keselamatan. Baik. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan adab-adab menengok orang sakit yang dari masa ke masa, akhwan. Baik, semakin diremehkan, apalagi ketika manusia kebanyakannya ikatannya hanya di saat senang. Ketika di saat sakit, banyak yang sudah tidak mengenal. Dan ini seburuk-buruk ikatan, akhwan. Seorang bermuamalah, berteman, bersahabat, bersaudara, hanya mengaku saudara ketika kondisi baik, kondisi senang, tapi ketika susah tidak ada yang menganggapnya saudara. Ini seburuk-buruk hubungan. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Bahkan saudara yang sebenarnya, sahabat yang sebenarnya itu yang ada ketika kita dalam kondisi kesusahan. Itulah
teman yang sejati, ikhwan. Siapa saja mendapatkan yang seperti ini hendaknya betul-betul dijaga. Nasallallahu taufiq wa sadad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.